Selamat pagi teman-teman. Di video tutorial kali ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana caranya membuat daftar absensi atau daftar hadir untuk rapat ataupun untuk pertemuan menggunakan Excel. Nah, kali ini kita akan membuat seperti ini, teman-teman. Dengan katakanlah misalnya nanti ada kurang lebih 50 baris atau 50 peserta. Hasilnya yang akan kita inginkan adalah seperti ini. Jadi ini nanti hasilnya akan ada 2 halaman. Halaman pertama seperti ini. Di bagian footernya nanti ada halaman sekian dari sekian halaman. Jadi ada nomornya. Kemudian di halaman juga begitu. Satu lagi di halaman 2 judul kolomnya juga muncul. Jadi biasanya kalau kita bikin di Excel itu judul kolomnya itu kita bikin sekali saja. Cuman kita mungkin belum pernah melakukannya. Kalau misalkan dicetak ataupun di ekspor ke PDF, apakah itu nanti akan muncul di halaman kedua atau tidak. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya melakukan itu, teman-teman, supaya judulnya juga muncul di setiap halaman. Oke, langsung saja teman-teman, saya coba buat saya bikin worksheet kosong. Ini kita coba contek headernya, teman-teman. Misalnya di sini Permai RT 04 RW 01 Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Sukorame. Kemudian di bawahnya itu ada garis border ya teman-teman. Oke, nanti belakangan. Terus kita buat judulnya daftar hadir garing absensi misalnya. Kemudian hari, tanggal, terus acara 2. Nah, berikutnya kita buat judul kolomnya, ini nomor, nama, blog, kemudian tanda tangan. Oke. Nah, kita akan buat sampai dengan 50, teman-teman. Ini kita bereksperimen supaya nanti muncul 2 halaman. Oke, kita coba caranya seperti ini. Kita ketik 1, 2, habis itu kita blok, terus kita tarik ke bawah. Jadi kita nggak usah bikin satu-satu sampai katakanlah nomor 50. Ini asumsinya akan ada 50 peserta. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah jadi. Untuk yang atas kita lihat contohnya itu dilakukan merge kolom ya. Merge itu berarti menggabungkan di sini sampai dengan kolom E. Kita coba. Kita blok sampai kolom E, kita merge. Begitu juga dengan di bawahnya. Oke, ini juga sama. Oke, kurang seperti itu. Nah, oke, saya perbesar saja. Jadi ini secara data sudah semua, tinggal kita percantik. Ini misalkan kita cetak tebal, kita besarin supaya lebih rapi.
Dan untuk tanda tangan kita juga merge ya teman-teman, karena ini nanti untuk mengisi oke. Untuk di bawah kecamatan ya, kalau kita lihat sampelnya, contohnya itu ada garis, ada border bawah. Nah, kita klik sini saja. Nah ini mungkin kurang tebal ya, kalau kita pakai yang ini, kita pakai yang bawah aja, tick bottom border, jadi supaya lebih tebal, ambilnya lebih bagus. Sekarang yang bawahnya kita blok, kemudian kita format ya, bordernya pakai yang standar ini aja, nggak, sudah cukup. Nah, seperti ini. Oke, ini sebetulnya sudah jadi teman-teman. Kita warnai headernya seperti ini, kita tebal, mungkin dibesarin sedikit. Kemudian kita ingin membuat untuk bagian kolom tanda tangan ini, sebelah kiri itu ganjil, sebelah kanan itu genap. Nah, dan yang kita blok ini akan kita merge. Jadi misalkan untuk yang ini kita merge, begitu juga dengan yang ini kita merge. Yang ini sama dengan ini ya. Kemudian yang kanan itu sama dengan yang di bawahnya teman-teman. Nah, kemudian kita set line-nya mau left dan dia ada di atas. Nah, seperti ini. Sehingga kalau nanti ada peserta rapat atau peserta pertemuan mengisi yang pertama, dia tanda tangan di sini, sedangkan untuk yang kedua dan seterusnya itu ada di kanan. Nah, ini secara formula sebetulnya sudah selesai, tinggal kita duplicate ke semua row di bawahnya. Caranya bagaimana? Cukup kita blok seperti ini teman-teman. Posisi mouse kita posisikan seperti di layar, jadi pojok kanan bawah sampai muncul icon atau ya icon plus ya. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah sampai dengan nomor 50. Nah, seperti ini. Kita lepas. Nah, sudah jadi teman-teman. Oke. Jadi secara teknis ini sudah jadi semua, tinggal kita format lagi dikit-dikit, kita percantik, nomornya kita center. Nah, mungkin apa itu namanya, tingginya kita perlebar. Ini mungkin nanti terlalu sempit ya, kalau apa itu namanya peserta rapat mau menulis bisa kesusahan. Nah, kita coba set aja row height-nya ya. Jadi misalkan di sini kita coba angka 15 ya. Oh, malah semakin kecil. Kita tinggiin misalnya 20 seperti apa. Nah, mungkin sudah cukup. Nah, ini secara format sudah semua. Nah, nextnya apa? Nextnya adalah bagaimana caranya supaya nanti ketika di print judul kolomnya ini, judul tabelnya ini akan muncul di setiap halaman. Nah, di percobaan kali ini kan kita sudah set sampai 50 dengan harapan ini nanti akan jadi 2 lembar. Sehingga judul kolom atau judul tabelnya ini akan muncul juga di halaman 2. Nah, oke, sebelumnya saya coba format dulu ini di center ya, biar di tengah. Nah, ini biar lebih bagus. Ini juga center. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya judul tabelnya ini muncul di setiap halaman? Oke,
kita set dulu print areanya. Jadi kita nanti akan ngeprint sampai row 60 atau nomor 50 ya. Kita set dulu print areanya ini. Nah, ini kalau kita iseng coba-coba ngeprint buat simulasi, hasilnya akan seperti ini teman-teman. Jadi seperti tampak di layar, dia akan sampai 33, kemudian halaman 2-nya itu 34 sampai 50, tapi secara tampilan kurang bagus. Kenapa? Di halaman 2-nya ini nggak ada keterangan apapun, nggak ada penjelasan kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 ini apa. Nah, disitulah kita akan menampilkan judul tabelnya seperti yang ada di halaman pertama. Kemudian satu lagi, ketika dilihat di tampilan ini, posisi horizontalnya juga dia terlalu mepet ke kiri. Sementara di kanan kita masih punya banyak space. Nah, caranya gimana supaya bisa berada di tengah? Kita klik page setup teman-teman. Kemudian di margin, ini ada center on page. Nah, ini kita pilih horizontal. Nanti kalau di print, nah ini akan tampilannya akan bagus. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, berikutnya coba kita set supaya di halaman 2-nya, atau kalau ada nanti halaman 3, halaman 4, dan seterusnya, judul tabelnya ini akan muncul. Caranya gimana? Caranya sederhana. Cukup kita klik tombol ini teman-teman. Print titles. Print titles, kita klik. Nah, yang pertama kita tentukan print areanya. Print areanya tadi udah kita tentukan ya di awal. Jadi print areanya bisa ditentukan lebih dulu, atau pada saat kita mau ngeset apa itu namanya judul tabelnya bisa di pada saat sekarang juga. Nah, kemudian di bawahnya ada print titles. Ini adalah rows to repeat at top. Jadi baris mana yang akan nanti diulang, dicetak di bagian atas, atau katakanlah dia akan dicetak di halaman berikutnya atau di setiap halaman. Nah, di sini kita bisa pilih ini ya teman-teman. Kita bisa pilih ini saja, atau sebetulnya kita juga bisa pilih mulai dari atas ini. Jadi misalkan kita pengen nyetak perumahan Bukit Permai dan seterusnya sampai dengan baris ke-10 itu juga bisa. Nah, kita ke sini kita mau nyoba yang cukup yang judul tabelnya saja teman-teman. Nah, ini sudah, kita udah klik sini. Oke, kita tekan enter. Nah, ini sebetulnya sudah selesai. Kita tinggal klik OK. Nah, ngeceknya gimana? Ngeceknya balik lagi ke menu file, print. Nah, ini kita pura-pura print. Jadi supaya kita bisa melihat. Ini kalau kita lihat halaman 2. Nah, halaman 2 headernya sudah nongol. Atau judul tabelnya sudah nongol. Nah, masih ada problem teman-teman. Kalau ternyata berkas ini terpisah, gitu kan, nanti nggak ketahuan. Ini berkasnya ini ada berapa lembar ya? Nah, untuk itu makanya kita perlu tambahkan halaman ya bisa di footer ataupun di header. Caranya bagaimana? Caranya cukup gampang. Kita bisa, saya agak lupa ya, ini menunya di menu insert, teman-teman bisa klik header dan footer. Nah, teman-teman bisa menambahkannya di header, ataupun kalau nggak pengen di header bisa di footer. Cara men-switch-nya tinggal klik tombol go to footer ini. Ini akan
beralih ke footer, atau pengen balik lagi tinggal klik go to header, begitu seterusnya. Nah, kita klik di footer saja. Nah, kalau pengen menambahkan halaman itu pakai page number ini teman-teman. Nah, dan kalau kita pengen menambahkan static text, misalkan halaman, nah itu kita tinggal ketik saja di sini hal misalnya. Oke. Nah, ini hasilnya akan seperti ini. Nah, halaman 2 akan seperti ini. Nah, tapi dari sini kita belum tahu ini ada berapa lembar ya, atau ada berapa halaman ya. Nah, kita bisa edit teman-teman. Nah, kita tambahkan jumlah halamannya. Misalkan kita ketik ini berarti halaman 1 dari berapa? Dari 3 halaman misalkan. Nah, itu kita balik lagi ke menu header dan footer, kita tambahkan number of pages. Nah, kita klik. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa oh ini halaman 1 dari 2 halaman. Kalau halaman 2 seperti ini halaman 2 dari 2. Nah, tampilannya agak beda teman-teman, karena begitu kita tadi menambahkan header dan footer, dia akan switch page layoutnya. Itu ada di view-nya. Nah, jadi tampilannya akan menjadi page layout. Kalau kita pengen balik lagi ke tampilan awal, tinggal klik normal. Nah, seperti ini. Kalau pengen balik lagi seperti yang tadi, pengen lihat halaman seperti ini. Oke, kita balik lagi ke normal. Nah, kalau kita print seperti apa hasilnya? Seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita bandingkan dengan contoh sebelumnya yang akan kita yang memang jadi acuan kita, itu sama persis. Ini jadi acuan. Jadi sama persis teman-teman. Nah, seperti ini. Beda-beda. Oke, itu saja tutorial kali ini. Apabila teman-teman menyukai tutorial ini, silakan klik tombol subscribe, like, dan komen. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Baik, itu saja tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dan buat teman-teman yang sudah like, subscribe, dan share, saya doakan mudah-mudahan rezekinya berlimpah dan masuk surga. Amin.